Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua, sahabat kelas 11 SMA Yapera, baik MIPA dan MIPS. Baik, saat ini kita sudah masuk ke dalam bab 4, yaitu tentang peran Indonesia di dalam perdamaian dunia. Dua pembahasan besar yang kita bahas. Yang pertama, hubungan internasional. Yang kedua, organisasi internasional. Seperti apa? Yang pertama, hubungan internasional. Nah, hubungan internasional ini adalah hubungan yang melewati batas negara, baik dua negara maupun banyak negara, bilateral ataupun multilateral maupun regional. Nah, hubungan internasional ini bisa terjalin melalui kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia dan banyak negara mempunyai dasar hukum yang jelas. Mana dasarnya? Dasarnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, ada yang tahu? Ya, Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dua kewajiban manusia ini juga salah satu landasan kenapa Indonesia melaksanakan hubungan internasional melalui kerjasama internasional. Yang pertama, merupakan kewajiban terhadap Tuhan. Nah, jadi sama manusia mempunyai kewajiban terhadap Tuhan untuk melaksanakan hubungan sosial. Dan yang kedua, kewajiban sesama makhluk untuk hidup bersama karena saling membutuhkan. Kita sama-sama tahu, manusia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin, tidak bisa manusia hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kemudian apa landasan politik luar negeri Indonesia? Situ sudah tertera gambar Muhammad Hatta, Wapres Indonesia yang pertama. Nah, ada apa dengan Muhammad Hatta? Ya, beliaulah yang menjadi penggagas landasan politik luar negeri Indonesia. Saat itu 2 September 1948 di Yogyakarta, beliau menyampaikan pidato politik yang sungguh-sungguh sangat indah dengan judul Mendayung di Antara Dua Karang di hadapan BPUPKI. Apa maksudnya? Maksudnya adalah politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Apa maksudnya? Setelah Perang Dunia Kedua terbagi menjadi dua kelompok besar. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok Barat dan yang kedua adalah kelompok Timur. Kelompok Barat diketuai oleh Amerika Serikat dan kelompok Timur diketuai oleh Rusia yang identik dengan komunisme, sedangkan Amerika identik dengan liberalismenya. Nah, dalam kesempatan ini Muhammad Hatta, salah satu tokoh pahlawan nasional kita, menyampaikan gagasan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia tidak memihak salah satu blok, baik blok Barat maupun blok Timur, dan aktif, Indonesia aktif ikut melaksanakan berpartisipasi dalam kegiatan mewujudkan perdamaian dunia. Suatu bangsa tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan gejolak dunia dan globalisasi. Saat ini kita tahu tidak ada satupun negara di dunia yang tidak melakukan kerjasama internasional atau hubungan internasional. Tadi kita sudah bahas bilateral, hubungan kerjasama antar dua negara. Contoh Indonesia dengan Jerman. Sebuah perusahaan Jerman yang melakukan investasi di Indonesia sangat banyak. Ada yang tahu? Bisa sebutkan? Kemudian multilateral, hubungan kerjasama antar lebih dari negara atau banyak negara. Contohnya adalah, ada yang tahu? Contohnya di Indonesia saat ini ada perusahaan Jerman yang sudah dari tahun 1964 kalau tidak salah sudah menanamkan investasinya di Indonesia. Sebut saja ada merek-merek terkenal, Robert Bosch, kemudian ada Bayer, ada VW, ada atau biasa kita dengar VW, kemudian ada Mercedes-Benz, kemudian ada merek olahraga terkenal yaitu Adidas, kemudian ada Allianz, BASF, dan BMW. Belum lagi di bidang pendidikan, Indonesia Oktober 2017 saat ini terdapat, menurut data Oktober 2017, Indonesia terdapat 6.371 orang mahasiswa di Jerman dalam berbagai jenjang, mulai dari sekolah bahasa hingga program doktoral. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan Jerman. Nah, kemudian contoh kerjasama multilateral untuk banyak negara.
Nah, yaitu melalui organisasi internasional yang akan kita bahas panjang nanti di kesempatan berikutnya, yaitu ada United Nations atau UN atau PBB, kemudian ada World Trade Center Organization, kemudian atau WTO, kemudian ada IMF, International Monetary Fund, kemudian World Bank atau Bank Dunia, dan kemudian ada Economic and Social Council, ECOSOC, ini salah satu organisasi di bawah PBB, dan kemudian ada Organisasi Kerjasama Islam Dunia, OKI, dan ada Gerakan Non-Blok atau Non-Alignment. Nah, kemudian ada 3 asas yang melandasi hubungan antar bangsa Indonesia. Yang pertama, asas teritorial, yang kedua, asas kebangsaan, dan yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas teritorial adalah di mana asas sebuah negara bisa memaksakan peraturan kepada siapapun yang berada di wilayahnya. Dan yang kemudian yang kedua, asas kebangsaan, setiap warga negara yang berada di luar negaranya masih ikut peraturan terhadap negaranya sendiri. Dan yang ketiga adalah asas kepentingan umum, setiap negara bisa melaksanakan peraturan kepada siapapun selama itu berdasarkan kepentingan umum. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi ke kesempatan berikutnya. Stay tune. Thank you.